Shalom, mari kita menginjil. Hari ini kita akan bahas dengan tema cetak biru dari sejarah penebusan yang terkandung di dalam silsilah. Pembacaan dari Kejadian pasal 5 ayat 3 sampai 5. Dari Adam sampai dengan Abraham, 20 generasi muncul di Kejadian pasal 5 dan Kejadian pasal 11. Lalu kitab Kejadian dapat terbagi menjadi bagian 1 dan bagian 2. Dan bagian 2-nya ini dimulai dari siapa? Dari Abraham. Bagian 2 yang membahas tentang kehidupan Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf ini bagaimana? Itu tidak begitu berbeda dengan kehidupan kita hari ini kan? Maka kita mempercayai kronologi tahun-tahunnya tanpa ragu. Tetapi bagaimana dengan 20 generasi sebelum Abraham? Tidak dicatat secara terperinci kehidupan bapak-bapak leluhur tersebut. Dan juga hanya dicatat dengan berpusatkan pada tahun-tahun kelahiran, memperanakan, dan rentang umur. Serta ketika tahun-tahunnya dibandingkan dengan tahun-tahun zaman sekarang ini, rasanya bedanya sangat jauh kan? Memang terkadang ada juga penjelasan-penjelasan tambahan. Tetapi tetap rasanya asing. Itu sebabnya ada orang-orang yang berkata bahwa di silsilah Kejadian pasal 5 dan 11 ada bagian yang terputusnya. Tetapi saudara, kita akan bahas bahwa di dalam silsilah tersebut tidak ada bagian yang terputusnya secara kronologi. Terlebih dahulu dengan mengesampingkan apakah ada kekosongan waktu atau tidak di tengah-tengahnya. Ada suatu hal yang harus kita pikirkan. Saudara-saudara, dari Alkitab, kita menemukan fakta, menafsirkannya, dan mengaplikasikannya kan? Kita menemukan fakta, menafsirkannya, dan mengaplikasikannya. Nah, dari antaranya, sangatlah penting untuk kita memandang fakta itu sebagai fakta apa adanya. Kita harus melihat fakta tersebut dari sudut pandang ketidaksalahan Alkitab. Jika tidak demikian, kita akan berbuat kekeliruan yang seperti apa? Kita akan mencocok-cocokkan faktanya semau diri kita. Sehingga terburu-buru menafsirkan dan mengaplikasikan. Hasilnya, kehendak Allah yang hendak Allah sampaikan itu menjadi bengkok. Sebaliknya, meskipun fakta itu tidak cocok dengan pikiran kita, seandainya kita terima apa adanya, maka kehendaknya hendak Allah sampaikan, beritahukan itu akan tetap terjaga. Yaitu kita akan melihat rencana dan rancangan masa depan, yaitu cetak biru dari sejarah penebusan bisa kita lihat apa adanya. Sebaliknya, kalau fakta Alkitab dibengkokkan, jadi bagaimana? Akhirnya, iman terhadap firman Allah, yaitu tentang Alkitab, bahkan itu pun akan jadi goyang. Poin 1, yang pertama, poin-poin yang membuat kita ragu akan historisitas dari Alkitab di kitab Kejadian. Poin-poin yang membuat kita ragu akan historisitas dari silsilah di kitab Kejadian. Banyak ahli teolog ragu akan silsilah di Kejadian pasal 5 dan 11 ini. Khususnya ahli-ahli teolog liberal tidak percaya pada historisitas dari silsilah ini. Misalnya, coba kita lihat umur Adam memperolehkan anaknya Set
dan umur kematiannya. Kejadian pasal 5 ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki. Ayat 5, jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Nah, poin 1, kata Ibrani yang berarti tahun atau umur. Kata Ibrani yang berarti tahun atau umur. Dengan standar zaman sekarang ini, sepertinya beda jauh, sangat jauh kan, saudara? Seorang manusia masa bisa hidup sampai 930 tahun. Maka ada beberapa ahli teolog yang langsung menafsirkan bahwa 930 tahun, shenot, tahun itu shenot, sebenarnya adalah 930 bulan itu Chodesh. Jika begitu, 930 bulan dibagi 12. Berarti itu adalah 77 tahun, sekitar 78 tahun. Dengan standar zaman sekarang ini, orang hidup sekitar sekian tahun kan, itu sangat masuk akal kan. Tetapi jika begitu, ketika dicatat Adam memperanakan anak di usia 130 tahun, jadi bagaimana? 130 tahun dianggap 130 bulan. Jadi jika dibandingkan dengan standar zaman sekarang ini bagaimana? 130 bulan dibagi 12, 10,7 tahun. Yaitu Adam memperanakan anaknya di usia 11 tahun dan mati di usia 78 tahun. Atau Kenan, Kejadian 5 ayat 12. Kenan memperanakan anak sulungnya di usia 70 tahun. Lalu dianggap 70 bulan. Maka ia memperanakan anak di usia 5,8 tahun. Menurut standar zaman sekarang ini, saudara. Yaitu Kenan memperanakan Mahalalel di usia 6 tahun. Pada akhirnya, umur matinya ya sepertinya masuk akal. Tetapi umur memperanakan anaknya tidak masuk akal. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita tidak boleh menafsirkan Alkitab dengan paksa atau dengan sembarangan. Kita harus memiliki sikap untuk menerima apa adanya fakta Alkitab. Lalu di atas fondasi prinsip tersebut, kita harus berusaha untuk mencari kehendak sebenarnya yang Allah hendak sampaikan sambil berdoa. Poin kedua, persoalan apakah itu hubungan ayah dan anak secara darah dan daging atau bukan? Persoalan apakah itu hubungan ayah dan anak secara darah dan daging atau bukan? Di Kejadian pasal 5 dan 11 ungkapan memperanakan si A. Nah, memperanakan si A, di situ kata kerja memperanakan itu bentuknya hipil kausatif, hipil, dan itu diulangi 15 kali. Kadang muncul nama 3 anak lelaki seperti contohnya pada Nuh atau pada Tera. Kejadian pasal 5 ayat 32, 11 ayat 26. Ada contoh yang lain di Alkitab yang mana kata kerja tersebut dipakai dalam bentuk hipil. Misalnya Hakim-Hakim 11 ayat 1, 1 Tawarik 8 ayat 9, Pasar 14 ayat 3, 2 Tawarik 11 ayat 21, 13 ayat 21, pasal 24 ayat 3. Nah, contoh-contoh seperti itu bisa kita lihat itu selalu menunjuk pada keturunan langsung. Jadi, pada ekspresi memperanakan si A di silsilah Kejadian pasal 5 dan 11 itu tidak berarti keturunan yang jauh. Itu bukannya artinya Adam menjadi bapa bagi nenek-nenek moyang Set. Ya.
Kejadian 5 ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Ayat 4, umur Adam setelah memperanakan Set 800 hidup 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Nah, Adam adalah ayah dari Set. Tapi ada orang-orang yang berkata bahwa, ya bisa saja bukan demikian. Itu maksudnya, dari antara Adam dan Set, lalu di antara Adam dan Set dan di antara Set dan Enos, ada gapnya, ada jaraknya. Tapi saudara, tidak ada generasi-generasi yang dihilangkan di antara bapak-bapak leluhur itu. Jadi, Adam adalah ayah kandung dari Set. Kan saudara, Habel dibunuh oleh Kain, dan Kain juga pergi dari rumah. Nah, setelah peristiwa itu, jika lihat Kejadian pasal 4 ayat 25 sampai 26, Adam dan Hawa memperanakan anak lagi. Lalu anak mereka dinamai apa? Dinamai Set kan, Set. Karena Allah memberikan benih yang lain, menggantikan Habel. Arti nama Set berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di keluarganya, yaitu orang yang menggantikan atau benih yang lain yang bisa mewariskan generasi perjanjian. Di halaman 53 buku Silsilah di Kitab Kejadian dicuplik pernyataan dari Henry M. Morris seperti ini. Saya baca di halaman 53 di buku Silsilah di Kitab Kejadian. Tidak ada alasan untuk berpikir bahwa terdapat celah dalam catatan ini atau bahwa tahun-tahun tersebut berbeda dengan tahun-tahun normal. Catatan ini alami dan terus terang secara sempurna serta secara jelas dimaksudkan untuk memberikan sebuah data silsilah yang diperlukan untuk menunjukkan garis keturunan yang dijanjikan dan juga kerangka kronologi yang dapat percaya yang hanya kita punya untuk periode sejarah sebelum air bah. Maka saudara, jika kita katakan bahwa di silsilah Kejadian 5 dan 11 ada gapnya, ada jaraknya, itu berarti kita menambahi Alkitab. Kita harus melihat dan menganggap silsilah Kejadian pasal 5 dan 11 sebagai tahun kronologi yang terus dilanjutkan secara berkesinambungan. Yang kedua, kita lihat bukti bahwa silsilah di Kitab Kejadian dicatat secara kronologis. Bukti bahwa silsilah di Kitab Kejadian dicatat secara kronologis. Ada bukti bahwa catatan kronologi di silsilah Kejadian pasal 5 dan 11 itu akurat dan tidak berkekeliruan. Poin 1, fakta bahwa silsilah tersebut mencatat tahun-tahun yang akurat. Kejadian 5 dan 11 dua-duanya menyebut tentang nama bapa ketika memperanakan anak sulung. Kejadian 5 dan 11 dua-duanya menyebut tentang umur bapa ketika memperanakan anak sulung. Misalnya, umur ketika Abraham memperanakan Ishak itu 100 tahun. Roma pasal 4 ayat 19. Kejadian 17 ayat 17. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Kejadian 21 ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Nah, umur ketika Ishak memperanakan Yakub itu 60 tahun. Kejadian 25 ayat 26. Sesudah itu keluarlah adik-adiknya, ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Nah, saudara-saudara, jadi
tahun-tahun dari bapak-bapak leluhur, tahun-tahun dari 20 orang bapak leluhur di silsilah Kejadian 5 dan 11 pun sama demikian. Yaitu mencatat dengan tepat dan akurat tentang titik waktu kelahiran, juga umur ketika memperanakan anak laki-laki, lalu rentang umur mereka. Ini juga merupakan ciri-ciri khusus yang unik yang berbeda dengan silsilah-silsilah di Alkitab yang lain. Catatan tahun-tahun yang tepat seperti demikian itu berarti apa? Berarti kita disuruh untuk percaya, melihat, dan menerima tahun-tahun tersebut sebagai sejarah nyatanya apa adanya. Juga berarti pasti ada alasan mengapa tahun-tahun tersebut dicatat dengan angka-angka yang detail. Yaitu mencatat tahun-tahun yang tepat itu bukannya tidak ada alasan. Jika ada maksud dari Allah di situ, kita harus mengikuti maksud Tuhan, maksud tersebut. Poin kedua, urutan toko-toko, urutannya cocok dengan silsilah-silsilah di Alkitab yang lain. Urutannya cocok dengan silsilah-silsilah di Alkitab yang lain. Urutan toko-toko di silsilah kitab Tawarik dan silsilah kitab Kejadian. Kita lihat urutan toko-toko di silsilah kitab Tawarik dan silsilah kitab Kejadian. 20 generasi di kitab Kejadian, pasal 5 hari Adam sampai Nuh kan. Lalu 20 generasi di kitab Tawarik. Pasal 1 ayat 1 sampai 4. Dari Adam sampai Nuh juga. Sem, Ham, Yafet. Kemudian peristiwa air bah dan peristiwa pembangunan Menara Babel di Kejadian pasal 5. Lalu 1 Tawarik pasal 1 ayat 1 sampai 4, setelahnya ada silsilah 3 anak laki Nuh. Kemudian di Kejadian pasal 11, lanjutnya dari Sem sampai Abraham. Lalu di silsilah kitab Tawarik juga, dari Sem, pasal 1 ayat 24 sampai 27, dari Sem sampai Abraham. Nah saudara-saudara, kitab Tawarik itu ditempatkan di mana dalam Alkitab orang Ibrani? Itu terletak di paling akhir di Alkitab Perjanjian Lama. Dengan kata lain, silsilah di kitab Tawarik adalah silsilah yang paling dekat dengan Perjanjian Baru. Kalau urutan toko-toko dengan silsilahnya tercampur, pasti orang-orang akan ragu akan kefaktualan dari silsilah-silsilah tersebut kan. Tapi tidak demikian. Maka silsilah di kitab Tawarik dan 20 toko pada silsilah di kitab Kejadian itu tepat sama. Lalu kita bandingkan silsilah di Lukas pasal 3 dan silsilah di kitab Kejadian 5 dan 11. 20 toko di silsilah Yesus di Lukas pasal 3 juga cocok dengan toko-toko pada silsilah di kitab Kejadian. Memang saudara di silsilah di Lukas pasal 3 ayat 34 sampai 38 ada perbedaan satu orang. Siapa? Kalau di Lukas pasal 3 ada satu orang yang namanya Kenan yang tidak termasuk dalam 20 orang yang ada di silsilah Kejadian pasal 5 dan 11. Tetapi Kenan ini tidak berpengaruh pada perhitungan tahun-tahun. Detail tentang Kenan ini nanti kita akan bahas. Jadi coba kita bandingkan tabelnya. 20 toko di Kejadian pasal silsilah Kejadian pasal 5 dan 11. Adam sampai Tera dan Abraham. Lalu silsilah di Lukas pasal 3. Urutannya terbalik kan? Sama tapi urutannya. Lukas pasal 3 ayat 34 sampai 38. Mulainya dari Abraham. Menelusuri ke belakang. Abraham, Tera, Nahul sampai Enos, Set, Adam dan Allah. Jadi Abraham, Adam.
Sama kan? Kejadian 5 dan Lukas pasal 3. Jadi, silsilah terakhir di Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani dengan silsilah di Lukas di Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Dua-duanya cocok dengan 20 generasi yang ada di silsilah kitab Kejadian. Yang ketiga, kita lihat perbedaan catatan silsilah di kitab Kejadian dan silsilah di Matius pasal 1. Perbedaan catatan silsilah di kitab Kejadian dan silsilah di Matius pasal 1. Tadi kita telah membandingkan silsilah di kitab Kejadian pasal 5 dan 11 dengan silsilah kitab Tawarik dan silsilah Lukas pasal 3. Nah, kini mari kita coba bandingkan silsilah di Kejadian pasal 5 dan 11 dengan silsilah Yesus di Matius pasal 1. Kita bisa tahu bahwa di silsilah Yesus di Matius pasal 1 ada banyak generasi yang dihilangkan. Untuk menambah pengertian saudara, coba kita bandingkan silsilah Matius 1 dengan silsilah Lukas pasal 3. Poin 1, silsilah Lukas pasal 3. Silsilah Lukas ini dicatat dengan sasaran siapa? Kitab Lukas itu dicatat dengan sasaran siapa? Bukan orang Yahudi saudara, tetapi orang kafir. Yaitu untuk meneguhkan iman dari pejabat tinggi Roma. Dikatakan Theophilus yang mulia. Maka Lukas itu, kitab Lukas itu tidak perlu berusaha membuktikan Yesus adalah keturunan Abraham dan Daud. Tidak perlu. Malah lewat silsilah Yesus, ia menampakkan bahwa akar dari Yesus adalah pendahuluan manusia. Lukas pasal 3 ayat 38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Nah, orang-orang tahu Yesus sebagai tukang kayu. Anak Yusuf, anak tukang kayu. Tapi sebenarnya Yesus lahir dalam Roh Kudus melalui tubuh Maria. Lalu, jadi Lukas menekankan bahwa Yesus adalah Mesias yang datang sebagai keturunan perempuan. Maka dicatatlah silsilah melalui garis Maria. Poin kedua, kita lihat silsilah di Matius pasal 1. Injil Matius adalah kitab yang dicatat dengan sasaran siapa? Orang-orang Yahudi. Lalu, apa perhatian dari orang-orang Yahudi di zaman itu? Itu adalah apakah Yesus adalah benar-benar Mesias yang dinubuatkan di Perjanjian Lama, yaitu keturunan perempuan yang dijanjikan di Kejadian pasal 3 ayat 15. Nah, pertanyaan saudara, apakah orang-orang Yahudi percaya Alkitab Perjanjian Lama sebagai firman Allah atau tidak? Ya, tentu mereka percayakan. Itu sebabnya bagi mereka tinggal apanya saja yang perlu diselesaikan. Itu adalah persoalan siapakah itu Mesias. Maka ketika Matius mencatat dengan Roh Kudus, ia menekankan bagian ini. Yaitu Mesias yang dinubuatkan di Perjanjian Lama ialah Yesus ini. Lalu di waktu Perjanjian Lama, Mesias dinubuatkan lewat garis keturunan siapa? Mesias dinubuatkan bahwa ia akan datang lewat garis keturunan siapa? Jika pilih dua tokoh yang paling penting dari antara 42 tokoh dalam silsilah Yesus, itu siapa? Itu adalah Abraham, bapa iman, serta Raja Daud. Itu sebabnya saudara, di pendahuluan silsilah Matius pasal 1 pun ditekankan mengenai hal ini.
Jadi orang-orang Yahudi mementingkan silsilah. Itu bukan hal yang asing bagi mereka. Maka lewat silsilah Yesus, Matius menampakkan bahwa Yesus adalah keturunan Abraham dan Daud, Raja Daud. Pada akhirnya di silsilah Matius pasal 1 ada sebagian yang dihilangkan lewat ilham Roh Kudus. Yaitu tidak dicatat apa adanya garis keturunan menurut darah dan daging berdasarkan kronologi. Maka hanya dicatat si A memperankan si B. Tapi tidak disebut tahun-tahun. Tidak disebut si A memperankan si B di usia berapa. Seperti Kejadian pasal 5 dan 11. Karena Matius dicatat dengan tujuan untuk apa? Untuk menekankan bahwa sejarah penebusan telah terwujud. Sejarah penebusan di perjanjian lama yang orang-orang Yahudi biasa ketahui itu sudah telah terwujud, digenapi. Maka itu hanya dicatat dengan berpusat pada tokoh-tokoh yang menampakkan aktivitas penebusan Allah. Dan dicatat dengan dibagi ke dalam 3 fas per 14 orang. Matius 1 ayat 17. Supaya orang-orang menyadari dan menerima Yesus sebagai Mesias. Maka Matius memulai pencatatan dengan Abraham yang dihormati oleh orang-orang Yahudi. Yaitu ia menekankan tentang kesinambungan dari garis keturunan iman. Tetapi bagaimana dengan silsilah di Kejadian 5 dan 11? Itu berbeda dengan silsilah di Matius pasal 1. Malah Kejadian pasal 5 dan 11 menekankan tentang kelahiran yang bersejarah. Juga kesinambungan dari keturunan. Yaitu Kejadian pasal 5 dan 11 berfokus pada historisitas dan keakuratan. Maka ujung-ujungnya kesimpulannya apa? Dari sudut pandang sejarah penebusan, maksud dari pencatatan Matius pasal 1 itu tidak bisa diterapkan pada Kejadian pasal 5 dan 11. Kesimpulan, ada sebuah dokumen yang namanya Seder Olam. Ada dokumen Yahudi yang namanya Seder Olam. Ini adalah buku tafsiran tentang Alkitab dari rabi-rabi orang Yahudi. Midrashi Seder Olam ini adalah yang paling berwibawa dan bersejarah. Nah, Seder Olam ini pun mencatat bahwa tidak ada kekosongan dalam pencatatan sejarah dari Adam sampai Nuh. Juga memandang kurun waktu dari Adam sampai penghakiman air bah sebagai 1656 tahun. Nah, kurun waktu ini cocok dengan kurun waktu yang didapati lewat silsilah di Kejadian pasal 5. Yaitu Adam memperanakan Set di usia 130 tahun. Dan Sen memperanakan Enos di usia 105 tahun. Dan sebagainya seterusnya. Kalau tambahkan semuanya, 130 ditambah 105 ditambah 90 ditambah 70 ditambah 65 ditambah 162 ditambah 65 ditambah 187 ditambah 182 ditambah 600. 1656 tahun. Kalau lihat buku silsilah di Kitab Kejadian, dijabarkan tentang 10 generasi bapa leluhur dari Adam sampai dengan Nuh. Lalu jika sambungkan arti nama-nama mereka, jadinya seperti ini, saudara. Adam
Bagi umat manusia yang bagaikan debu tanah, set, jalan kedatangan Mesias terbuka, Enus. Sehingga umat manusia yang berada dalam nasib kematian, Kenan, menjadi memperoleh hadiah yang tak terduga, Mahalalel. Maka manusia menjadi memuji Allah, Yared. Allah turun ke tempat yang rendah dunia ini, Henok, mengajarkan dunia hidup kekal kepada umat manusia, Metusalah, dan lewat lahir dirinya, yaitu kematian dirinya. Lewat akhir dirinya, yaitu kematian dirinya, Lamek, memusnahkan kuasa iblis dan menaklukkan dunia. Nuh, pada akhirnya memberikan istirahat yang kekal. Nah, lewat tokoh-tokoh di silsilah Kejadian pasal 5, kita bisa menemukan pesan seperti demikian. Artinya, rencana penyelamatan umat manusia telah tersirat di dalam silsilah. Seandainya orang-orang Yahudi mempelajari tahun-tahun bapak-bapak leluhur, jadi bagaimana? Pastilah mereka lebih merasakan arti-arti nama tersebut dibandingkan kita. Nanti kita akan bahas juga. Adam hidup semasa dengan Lamek, generasi ke-9. Lamek ayah Nuh. Nuh hidup semasa dengan Abraham selama 58 tahun. Ini peningkapan pertama di sepanjang sejarah dunia oleh pendeta Abraham Pak. Jadi bagi orang Yahudi, kalau mereka mempelajari silsilah, mereka sangat terkagum, saudara. Karena Abraham hidup semasa dengan Nuh, Nuh hidup semasa dengan Lamek, Lamek semasa dengan Adam. Nah, saudara, historisitas tokoh-tokoh dalam silsilah Alkitab harus kita terima apa adanya. Yaitu itu bukan mitos atau dongeng, tetapi itu adalah tokoh-tokoh yang bersejarah. Dan di silsilah garis keturunan Set tidak ada putusnya secara kronologi. Nah, kita harus menerima silsilah Kejadian pasal 5 dan 11 apa adanya sesuai Alkitab. Lalu dari situ kita harus menghitung dengan tepat tahun-tahun yang dicatat dan menggali harta karun rohani yang terkandung. Di Kejadian pasal 5 tersiratlah cetak biru dari rancangan penyelamatan Allah. Percayalah, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena hari ini kami bisa merenungkan tentang dicatatnya silsilah di Kejadian pasal 5 dan 11 ini secara kronologis. Kami percaya Alkitab pernyelamadan baru juga silsilah yang dicatat di dalamnya pun dicatat lewat ilham Roh Kudus. Berikanlah kepada kami hati untuk mengasihi Alkitab firman Tuhan. Dan tolong bantu agar lewat Alkitab, khususnya lewat silsilah-silsilah di Alkitab, kami semua menemukan harta karun rohani yang memberi hidup kekal kepada kami. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara.